Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan Umi Rindu di sini ya. Setelah 3 purnama Umi nggak ngupload-ngupload, hari ini Umi upload lagi ya. Maklum ya beberapa waktu belakangan ini Umi sibuk banget eh, memfasilitasi ya, menemani teman-teman untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan P5 di sekolah. Oke, masih nih di seputaran IPAS untuk kelas 4 SD. Kali ini Umi akan membahas tentang gaya yang ada di sekitar kita ya. Jadi kalau mau tahu apa materi hari ini, simak terus videonya sampai selesai, jangan ada yang di-skip. Oke, ngomong-ngomong tentang gaya, apa sih gaya? Jadi kalian semua, anak-anakku yang kucintai, juga rindu, ya, kalian harus tahu apa itu gaya. Jadi gaya itu, ya, pengertiannya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda, ya. Interaksi yang terjadi antara dua benda, baik itu dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, sebuah gaya atau jenis gaya tertentu itu bisa membuat benda bergerak, bisa menghentikan gerakan, bisa juga mengubah bentuk dari benda tersebut. Ya, jadi gaya itu seperti itu. Jadi gaya itu bisa dalam bentuk tarikan, core-nya adalah intinya ya, bisa dalam bentuk tarikan, bisa juga dalam bentuk dorongan. Oke, setelah tadi Umi bercerita tentang pengertian gaya ya. Gaya itu terjadi bisa karena tarikan, bisa juga dorongan ya. Jadi sekarang kita melihat jenis-jenis gaya. Jadi untuk tingkat eh, kelas 4 SD atau MI ini kita hanya kita dibatasi ya, dibicara tentang 5 jenis gaya saja. Ada gaya otot yang nanti kita akan bahas, ada gaya gesek, ada gaya pegas, ada gaya magnet, dan ada gaya gravitasi ya. Tuh, kita akan bahas satu persatu gaya ini sampai selesai, sampai tuntas. Jadi, sekali lagi, Umi kasih tahu ke anak-anakku yang kucintai, jangan di skip ya, tonton sampai selesai. Oke, kita lihat dari gaya otot ya. Jadi gaya otot itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Apa itu kontraksi? Kontraksi itu artinya memendek. Apa itu relaksasi? Relaksasi itu artinya memanjang. Atau kalau bahasa sederhananya itu, gaya otot itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh memanjang atau memendeknya otot manusia. Ya, jadi gaya otot itu banyak digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa aktivitas yang menggunakan gaya otot itu contohnya adalah saat kita mengangkat ember. Nah, saat mengangkat ember itu ya gaya otot yang ada pada manusia membuat ember mudah untuk diangkat kemudian dipindahkan. Semakin besar gaya otot kita, maka semakin ember itu terasa ringan. Nah, gaya otot juga bisa contohnya dalam bentuk tendangan kaki. Misalkan ada seorang pemain sepak bola yang mau menggol ya, kalau semakin kuat ototnya, maka semakin kencang juga bola yang akan ditendangnya. Jadi seperti itu contohnya ya. Sedangkan yang berikutnya ini ada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu ya adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan, tentu saja memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, gaya ini ya bisa terjadi ketika permukaan dua benda yang bergerak itu saling bersentuhan. Semakin kasar, oke, dengerin kata Umi ya. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar pula gaya geseknya. Umi ulangi lagi, semakin kasar permukaannya, maka semakin besar juga gaya geseknya. Gaya gesek itu artinya tertahan ya. Aduh, suara motor ini tertambat, agak tercekat itu gerakannya. Itu maksudnya gaya gesek. Nah, sebaliknya, semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesekannya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan ada perosotan, terus kamu gelindingkan kelereng. Kalau karena perosotannya itu licin, maka kelereng itu nggak ada lagi gaya geseknya, langsung aja dia tuh jatuh seret. Tapi ketika ada permukaan yang kasar,
Terus ketika ada kelereng, kamu jatuhkan kelereng di bidang kasar itu, kelereng itu akan tertatih-tatih ya, akan terhambat. Ketika ada hambatan yang terjadi, muncullah gaya gesek. Nah, anak-anakku, rindu senja, gaya gesek itu dapat diperbesar atau diperkecil. Nah, contohnya misalkan ya, eee, pembuatan alur bertekstur pada permukaan ban sepeda, ban motor atau mobil. Coba kalian lihat kendaraan orang tuanya, baik motor maupun mobil. Bannya itu permukaannya ada alur, ada tekstur-teksturnya ya, dan bolong-bolong ya. Kenapa harus seperti itu? Supaya ketika ngerem, motor itu akan terhenti, akan besar gaya geseknya, gitu. Jadi kalau ada kucing yang lewat, diremlah, maka ban itu dengan jalanan akan mencengkram, akan ada gaya gesek. Kemudian penambahan pul pada sepatu bola. Nah, tahu nggak pul? Itu anak laki-laki paham nih. Di sepatunya itu ada kayak totol-totol itu ya, yang keluar-keluar lancip-lancip di tapaknya itu, di telapaknya. Nah, itu supaya apa? Supaya bisa menghasilkan gaya gesek, supaya ketika berlari itu pemain sepak bola tidak jatuh. Kemudian pemasangan keramik kasar. Nah, keramik kasar itu biasanya kita taruh di kamar mandi. Supaya apa? Supaya ada gaya gesek. Supaya kita nggak licin. Ketika keramiknya itu licin, maka kita akan mudah sekali. Gaya geseknya kecil kalau dia licin. Kenapa? Kaki kita nggak lengket. Kita bisa jatuh ketika ada sabun atau ada sesuatu yang licin di lantai tersebut. Nah, bagaimana cara memperkecilnya? Jadi kan tadi Umi bilang bahwa gaya gesek itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, gimana cara memperkecilnya? Cara memperkecilnya misalkan untuk roda sepeda biar nggak gampang aus, biar nggak gampang seret, biasanya kita kasih pelumas atau oli bekas ya kan. Kemudian pembuatan jalan beraspal agar kendaraan itu lebih mudah meluncur. Atau misalkan di bawah lemari kita, di bawah kulkas kita kasih roda. Supaya apa? Supaya gampang untuk digerak-gerakkan. Ketika dia gampang bergerak, Nak, ya, berarti gaya geseknya itu kecil. Oke, sampai sini oke ya? Oke, selanjutnya Umi akan bahas juga tentang gaya pegas. Nah, gaya pegas itu anak-anakku, rindu senjaku, itu merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Elastis itu artinya bisa memanjang ya. Benda elastis itu adalah benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula saat gayanya dihilangkan. Contohnya gini, nah Rindu atau anak-anakku yang lain pernah main ke playground atau kiddie station atau kemana lah gitu ya, arena-arena permainan anak-anak. Pasti sering banget nih nemuin trampolin. Ketika kamu naik ke trampolin, maka kamu akan melompat-lompat di atas trampolin. Artinya apa? Artinya tubuhmu saat itu memberikan gaya dorong pada trampolin. Nah, itu adalah salah satu contoh gaya pegas. Atau misalkan ketika kamu punya katapel, ya, katapel ada burung atau ada apa, kamu mau nangkap burung itu, kamu pakai katapel, ya. Kamu tarik karetnya, maka akan terjadilah gaya pegas. Apalagi contohnya? Contohnya adalah, nah, biasanya nih tempat tidur nih ya, tempat tidur atau spring bed, jenis spring bed. Nah, di dalamnya itu ada pegas, ada per. Ketika kamu naik ke sana, kamu bisa mantul-mantul. Nah, itu adalah salah satu contoh atau salah satu dari implementasi dari gaya pegas ya. Jadi saran Umi, jangan sering-sering loncat-loncat ya, karena semakin kencang kamu loncatnya, semakin besar tolakan kaki badanmu ke arah eh, trampolin atau ke arah spring bed yang punya per itu tadi, maka takutnya nanti kamu tidak bisa seimbang, bisa jatuh ya kan? Oke. Terus ada gaya magnet. Jadi gaya magnet ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Dia dapat menarik atau bisa mendorong. Jadi bisa menarik, bisa juga mendorong benda-benda tertentu. Nah, misalkan ini ya, ada mainan-mainan kulkas. Pernah ya ngelihat di kulkas ibu kamu?
kulkas Umian tuh ya, di rumah itu ada mainan-mainan kulkas, dia bisa nempel di kulkas itu. Nah, hiasan yang kita tempelkan di pintu itu kan dilapisi dari besi. Nah, mengapa benda tersebut bisa menempel? Ya, karena bagian yang gelap yang ada di belakang mainan itu ada magnetnya. Ya, yang hitam-hitam itu adalah magnet. Magnet ini dapat menempel pada besi karena adanya gaya magnet. Gaya magnet itu ya tidak bisa bekerja di semua benda. Gaya magnet itu hanya bisa bekerja pada logam-logam tertentu ya. Jadi enggak semua benda punya bisa bekerja gaya magnet di dalamnya. Hanya benda-benda tertentu. Yaitu pada logam-logam seperti besi, baja, kobalt, atau juga nikel. Nah, sebelum kita lanjutkan ke gaya yang lain, Umi jelasin dikit ya, bahwa magnet itu ternyata anak-anakku dia punya sifat-sifat. Apa saja sifatnya? Nah, sifat yang pertama adalah dia bisa menarik benda dari bahan-bahan tertentu atau bahan logam, besi, baja, kobalt, dan nikel ini, ya. Jadi dia bisa menarik benda-benda yang seperti itu. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah dia memiliki kutub. Dia ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, kedua kutub ini terdapat pada kedua ujung magnet. Kemudian yang ketiga, magnet ini memiliki sifat-sifat, dia memiliki gaya magnet. Nah, gaya magnet ini menyebabkan benda-benda memiliki sifat magnetis, bisa tertarik oleh besi magnet tersebut. Misalkan kamu punya magnet, terus ada paku, terus ada besi. Nah, kamu dekatkan, maka serta-merta besi-besi itu atau paku-paku itu akan lengket di magnet tersebut. Kemudian, sifatnya yang keempat adalah bisa menarik dan bisa menolak magnet lain. Nah, apa penjelasannya? Menarik kalau dia ketemu antara kutub utara dan kutub selatan, artinya berbeda kutub ya. Ketika kutub utara bertemu dengan kutub selatan, maka dia akan saling tarik, menarik. Tapi ketika kutub utara ketemu dengan kutub utara atau kutub selatan ketemu dengan kutub selatan, maka terjadilah tolak menolak. Jadi magnet itu nggak bisa ketemu dengan sejenisnya. Antara kutub utara dengan utara pasti tolak menolak. Tapi ketika kutub utara ketemu dengan kutub selatan, maka dia akan saling tarik menarik. Iya. Maaf ya anak-anakku, rindu senjaku kalau ada suara motor ya. Maklumlah kita di pinggiran jalan. Tapi tetap semangat belajar ya. Baiklah, gaya yang kelima yaitu gaya gravitasi. Nah, jadi gaya gravitasi ini adalah gaya yang terjadi pada benda yang elastis, dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Apa maksudnya? Sekarang sebelum Umi jelasin apa maksudnya, Umi tanya dulu, mengapa semua benda yang kalau kita lempar itu selalu jatuh lagi ke bawah? Nggak jatuh ke atas, selalu jatuhnya ke bawah. Ayo, kenapa? Ayo, iya benar ya. Jadi benda-benda tersebut jatuh ke tanah karena dipengaruhi atau karena adanya gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi, semua benda yang kita lemparkan itu pasti akan tertarik lagi ke arah pusat bumi. Nah, besar pengaruh gaya gravitasi itu terhadap benda tergantung jarak. Tergantung jarak. Semakin jauh ya, semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, ya misalkan ketika ada orang terjun bebas ya, maka pengaruh gaya gravitasinya akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat letak suatu benda dengan pusat bumi atau semakin dekat benda dengan permukaan bumi itu, maka semakin besar pula pengaruh gaya gravitasinya. Oke anak-anakku, kenapa harus ada gaya gravitasi? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah yang pertama, simak ya, agar benda-benda yang ada di bumi itu tidak terlempar keluar angkasa. Coba anak-anakku, bayangkan saja kalau tidak ada gaya gravitasi. Pasti bola-bolamu, mainan-mainanmu yang ada di rumah itu semuanya terlempar keluar angkasa, ya kan? Terus manfaat yang kedua adalah
manusia bisa berjalan di atas permukaan tanah. Coba anak-anakku, bayangkan kalau tidak ada gaya gravitasi, kalian nggak bisa jalan di permukaan tanah, pasti semuanya melayang-layang kayak burung ya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah gas-gas yang ada di permukaan bumi atau atmosfer bumi itu bisa tertahan. Sehingga bisa semua manusia yang ada di bumi ini bisa terlindungi dari meteor atau sinar radiasi matahari yang sangat bisa merusak kulit. Nah, kemudian contohnya misalkan ya selain itu tadi contoh dari manfaat gaya gravitasi itu adalah ketika penerjun payung itu melompat dari pesawat. Nah, dia kan agak tertahan ya. Semakin ke bawah maka dia akan semakin cepat ya, itu contohnya. Oke, oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mau lihat sifat-sifat gaya. Ya, sifat-sifat yang pertama adalah setiap gaya itu memiliki arah dan kekuatan. Ya, sifat yang pertama adalah gaya pasti memiliki arah dan kekuatan. Sifat yang kedua adalah arah gaya itu, anak-anakku, bisa digambarkan dengan panah. Semakin kuat gaya, semakin panjang pula panjang panah tersebut. Kemudian sifat yang ketiga adalah bahwa gaya gesek itu, nah tadi kan sudah Umi jelasin di awal, bahwa semakin kasar permukaan maka semakin kuat juga gaya geseknya. Semakin licin permukaan, semakin kecil juga gaya geseknya. Artinya apa? Artinya sifat gaya gesek ini dipengaruhi oleh luas permukaan benda serta kasar dan licinnya permukaan yang saling bersentuhan tersebut. Sekarang kita lihat contoh-contohnya biar lebih biar lebih oke lagi nih belajar tentang gayanya ya. Simak terus. Oke, di awal tadi Umi jelaskan tentang bahwa gaya itu menghasilkan dorongan juga tarikan ya. Nah, contohnya apa nih? Contoh dorongan dan tarikan ini. Contohnya seperti yang bisa kalian lihat di gambar, bahwa ada seorang siswa yang sedang mendorong troli berisi buku. Di bawah trolinya, ya kan, ada roda. Sehingga gaya gesek yang dihasilkan itu sangat kecil ya, karena gampang sekali dia berjalan ya kan. Coba kalau di keranjangnya atau di trolinya tidak dikasih roda, apa yang terjadi? Hmm? Iya, tertambat ya, agak tertahan dia berjalan. Selanjutnya itu tuh, seorang siswa yang menarik sebuah tas koper. Di bawah tas kopernya ada juga ini ya, ada juga roda ya yang menyebabkan anak tersebut tidak butuh tenaga yang ekstra untuk mendorong. Artinya gaya geseknya sangat kecil. Itu contohnya. Oke, kita lihat nih contoh gaya otot ya, Nak ya. Di sini contohnya mengayuh sepeda. Terus untuk contoh gaya gravitasi itu di sini contohnya adalah apel yang jatuh dari pohon. Nah, selain dari mengayuh sepeda, ayo apalagi contoh gaya otot? Iya, betul sekali ya saat kita mengangkat ember, saat kita membuka atau menutup pintu. Terus gaya gravitasi apa lagi? Selain jatuh-jatuh. Iya, semakin berat bendanya, semakin cepat dia jatuh. Semakin ringan bendanya, semakin lama juga dia jatuh. Misalkan kayak ada bola yang kamu lempar ke atas, ya. Kan berat tuh, semakin cepat dia jatuh karena ada gaya gravitasi. Terus kalau kapas gimana? Pelan ya, karena bendanya memiliki massa yang sangat ringan. Itu contohnya. Oke, terus contoh gaya magnet apa? Itu tadi. Kalau kamu di rumah punya mainan-mainan tempelan kulkas, nah itu tuh contoh dari gaya magnet. Terus gaya pegas. Misalkan kamu mau menimbang sesuatu, ya. Nah, itu kayak contoh di gambar. Semakin berat atau semakin ringan, maka dia akan mempengaruhi pegasnya, mempengaruhi per. Kalau ringan, dia nggak terlalu melar. Tapi ketika berat bendanya agak besar, maka pernya atau pegasnya akan meregang lebih lebih panjang, lebih elastis gitu ya.
Selanjutnya contoh dari gaya gesek. Nah, contoh gaya gesek itu adalah roda kereta belanja yang bergesekan dengan lantai. Gaya gesek ini dapat menjadi atau dapat menjadikan atau dapat membuat kereta itu bergerak lebih lambat jika permukaan lantai kasar. Nah, jika misalkan gaya geseknya terlalu besar, maka akan lebih sulit untuk kita mendorong kereta. Nah, kalau permukaan lantainya licin, maka akan gampang sekali keretanya kita dorong. Kenapa? Kalau dia licin berarti permukaannya itu gaya geseknya kecil. Tapi kalau permukaannya kasar, maka keretanya akan memiliki gaya gesek yang besar pula. Contoh yang berikutnya adalah contoh gaya pegas. Nah, gaya pegas ini contohnya. Nah, ini si Rindu ini kalau ke playground dia suka sekali main trampolin ya. Nah, itu salah satu contoh gaya pegas. Ketika kamu loncat, kamu mantul. Teng, tong gitu ya. Jadi ketika seorang melompat di papan loncat atau di trampolin ya, papan akan karetnya itu akan melentur ke bawah karena adanya per atau gaya pegas itu tadi. Ketika sudah sampai ke posisi paling rendah, misalkan ya, sesuai dengan berat atau massa yang mendorong per itu tadi, dia akan mantul ke atas. Seperti itu contoh dari gaya pegas. Saya siapa yang suka main trampolin? Nanti liburan kita cari tempat trampolin ya. Oke, sekarang kita udah melihat tadi contoh-contoh dari berbagai macam gaya. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja sih pengaruh gaya terhadap benda. Jadi pengaruh yang pertama adalah dia mengubah gerak benda. Yang pertama adalah dia mengubah gerak benda. Jadi apa maksudnya? Jadi gaya itu bisa menggerakkan benda diam. Contohnya tadi ya kan yang pegas itu tadi. Terus misalkan apa namanya, ketika kita mendorong, kita melakukan dorongan terhadap troli gitu, troli belanja, maka dia akan berjalan. Kalau rodanya tidak lengket atau misalkan tidak kesat, maka dia akan gampang kita dorong. Atau pintu yang kita tarik. Kemudian gaya itu bisa membuat benda bergerak menjadi diam. Misalkan kita ngerem mobil nih ya, itu kan ada gaya yang kita lakukan di situ. Terus gaya itu juga bisa mengubah kecepatan gerak benda. Maksudnya gimana? Kecepatan bisa mengubah kecepatan. Kalau bidangnya licin, ya, kalau bidangnya licin, maka gaya geseknya akan kecil. Kenapa? Ya namanya saja licin. Kalau dia kasar, maka gaya geseknya juga akan kasar, gitu ya. Dan dia juga bisa mengubah gerak benda. Itu contohnya. Pengaruhnya, maaf. Pengaruh yang kedua adalah gaya itu juga bisa mengubah bentuk benda. Nah, gaya itu bisa membuat benda itu berubah-ubah bentuk. Misalkan dia dari bulat menjadi pipi, atau ketika dia terkena gaya gesek, dia akan mungkin permukaannya akan kasar seperti itu. Jadi dia bisa mengubah bentuk benda. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang gaya yang ada di sekitar kita beserta contoh-contohnya. Terima kasih sudah menyimak video Umi dari awal hingga akhir. Semoga nanti pas ujian semuanya bisa jawab pertanyaan dengan lancar jaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.